Pembalasan istri dikhianati. Bab 54. Vino mencium pelan tubuh Kirana membuat tubuh perempuan cantik ini menegang seketika, meskipun ini bukan yang pertama kalinya Vino melihat tubuh Kirana, tetapi tetap saja Vino harus mengakui kalau dirinya kagum akan sosok istrinya ini. Kirana benar-benar sempurna menurut Vino karena bisa menjaga dirinya meskipun hidup di dunia yang saat sekarang sangat modern, apalagi Kirana seorang pebisnis hebat yang tiap harinya berkutat dengan orang banyak, entah berapa banyak lelaki yang menaruh hati padanya karena kepintaran dan kecantikan Kirana. Pagi ini Nur terbangun dengan perlahan membuka kedua matanya. Dia ingin mengucapkan sebuah ucapan selamat pagi untuk lelaki yang sangat dicintainya ketika dia membuka mata. Dengan senyum manis yang membuatnya memiliki energi penuh untuk melewati harinya. Hari ini Nur sudah memikirkan ingin jalan-jalan sambil bergandengan tangan, kemudian menikmati matahari tenggelam sambil membicarakan masa depan panjang yang akan mereka jalani. Memikirkan berapa anak yang akan mereka miliki. Mulai memikirkan nama-nama lucu yang akan mereka berikan. Sambil sesekali tertawa karena saling melontarkan lelucon dan itu sangat romantis, pikir Nur. Tapi saat Nur hendak bangkit tubuhnya terasa pegal, bahkan bagian paling sensitifnya sangat sakit. Apakah hal ini juga yang dirasakan Kirana setelah melalui malam pertama mereka? Jika iya, berarti mereka senasib saat ini. Mungkin ini yang sering dikatakan orang sakitnya malam pertama, tapi dirasakan setelah bercinta usai. Nur bangkit perlahan, dia ingin segera berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum suaminya bangun. Nur ingin dia yang melayani Rendra, meskipun sedang berada di kamar hotel tidak mengurangi rasa tanggung jawab Nur sebagai seorang istri. April berpesan pada Nur untuk menjadi istri yang baik dan melayani suami agar suami bertambah sayang, meskipun Nur tahu kasih sayang dan cinta Rendra sangat besar untuknya. Vina memeluk tubuhnya sendiri yang merasa kedinginan. Saat ini dia berdiri di depan balkon sebuah villa. Vina memilih menyendiri setelah acara pernikahan Rendra kemarin. Ternyata menunggu itu sangat menyedihkan. Batin Vina tersenyum miris dengan keadaannya saat ini. Sudah lama dia menunggu Rendra, tapi malah Rendra memilih menikah dengan Nur. Air mata Vina menetes tanpa dia sadari. Cintanya pada Rendra begitu besar hingga dia tak mau kembali ke luar negeri meskipun mamanya saat ini memintanya pulang. Vina keke ingin tetap di Indonesia agar bisa selalu melihat Rendra. Begitu banyak cerita yang dia lalui bersama keluarga Rendra. Meskipun Rendra hanya menganggapnya sebagai seorang adik, tapi bagi Vina kasih sayang Rendra layaknya seorang pasangan. Dia belum ikhlas melepas Rendra untuk bersanding dengan Nur. Apa yang aku perbuat belum bisa membuatmu luluh bang, belum bisa membuatmu berpaling dari Nur, ujar Vina merasa kesal sendiri dengan dirinya yang tak bisa membuat Rendra bertekuk lutut. Morning. Ujar Vino mencium pipi Kirana yang baru terbangun dari tidurnya. Morning. Kamu sudah bangun? Tanya Kirana dengan suara serak. Ini sudah pukul 10 sayang, segera mandi bersihkan dirimu lalu kita sarapan, ajak Vino. Jam 10. Tanya Kirana tak percaya, perasaan dia baru memejamkan mata sejenak dan sekarang sudah jam 10 pagi. Ya, ayo segera mandi. Kirana segera bangkit, tapi S-Langkeng asterisk N-nya terasa sakit, membuat Kirana menghentikan langkahnya. Kenapa? Perih. Jawab Kirana pelan membuat Vino mendekat padanya. Hei, mau apa? Pekik Kirana kaget karena Vino menggendong dirinya seperti bayi. Tenang. Aku hanya membantumu ke kamar mandi,
tidak akan menyakitimu lagi, tapi jika kamu yang memaksa dengan senang hati aku melakukannya, goda Vino membuat Kirana memukul pundak suaminya ini pelan. Jangan menggodaku, ini sudah siang. Baiklah Tuan Putri segera mandi aku tunggu di luar, ujar Vino mencium kening Kirana sekilas lalu keluar dari kamar mandi meninggalkan istrinya sendirian agar Kirana bisa leluasa membersihkan dirinya. Berbeda dengan pasangan Rendra dan Nur yang masih tertidur pulas di kamar pengantin mereka karena Rendra dan Nur baru menyelesaikan aktivitas panasnya pukul 2 dini hari, Nur sendiri sudah menyerah tapi Rendra hanya memberikan jeda 1-2 jam pada Nur lalu mengulanginya lagi membuat Nur benar-benar lelah. Rendra memeluk tubuh istrinya ini tanpa memberikan celah untuk Nur bisa pergi. Rendra benar-benar tak ingin berpisah meskipun hanya sekedar tidur. Deringan ponsel di atas nakas sudah berbunyi beberapa kali tapi tak membuat pasangan pasutri ini bangun. Deringan ponsel seakan seperti lagu pengantar tidur untuk mereka. Apa mereka sudah pergi duluan? Ujar Vino pelan. Kenapa Vin? Tanya Kirana saat melihat Vino yang bicara sendiri. Rendra dan Nur. Kenapa mereka? Tanya Kirana lagi. Nelpon nggak diangkat, apa mereka sudah pergi duluan kali ya Yang? Mungkin aja. Yuk sarapan aku sudah lapar, rengek Kirana membuat Vino gemas dan mencium bibir istrinya ini sekilas. Kalau belum bangun nggak mungkin deh Yang, udah siang gini, apa mereka ninggalin kita ya? Nanti aku coba hubungi Nur, tapi sekarang kita makan dulu, aku udah nggak tahan. Nggak tahan apa? Ya makanlah, jangan pikiran aneh-aneh deh kamu, masih sakit juga, ketus Kirana. Iya. Tapi kalau sudah makan bisa kan? Tenaganya udah pulih lagi, goda Vino membuat Kirana malu dan mencubit kecil pinggang suaminya ini. Au! Sakit yang mulai KDRT kamu ya? Biarin. Abisnya kamu ngomong nggak tahu tempat, kesal Kirana membuat Vino tertawa kecil sambil mengacak rambut Kirana. Seminggu berlalu pasangan pengantin baru ini sudah aktif kembali dengan aktivitas mereka. Saat ini Rendra dan Nur sudah kembali ke rumah Alvan sedangkan Vino dan Kirana kembali ke rumah Bagas. Mereka belum pindah rumah karena April dan Meli belum mengizinkannya. Untuk beberapa waktu ini April dan Meli ingin mereka tinggal bersama. Sayang siang nanti datang ke kantor ya, ujar Rendra pada Nur saat akan pamit ke kantor. Kenapa? Aku mau makan siang bersama. Baiklah, sahut Nur tersenyum manis sambil memeluk tubuh Rendra lalu menyalami punggung tangan Rendra serta Rendra mencium kening perempuan bertubuh mungil ini. April dan Alvan melihat dari kejauhan saat pengantin baru ini berpamitan, Nur persis seperti April yang selalu manja pada Alvan. Sama seperti kamu Bun. Sama apanya? Tanya April. Manjanya. Harus peluk dulu baru bisa berangkat kerja akunya, goda Alvan. Ya iyalah Nur anakku wajar saja kalau sama, celetuk April sedikit cemberut. Anak aku juga Bun, jangan lupa aku yang menanam benihnya. Papa. Pekik April. Kir, belajarlah menjadi seorang istri yang baik dalam melayani suami. Mama sudah semakin tua nak suatu saat mama akan pergi dan kamu harus tua cara membuat suamimu bahagia, ucap Meli pada Kirana. Vino juga ingin istrinya pintar segalanya, dia pasti ingin mencicipi masakan istrinya, kurangi sedikit aktivitas mukir, prioritaskan keluarga, lanjut Meli. Kirana akui dia tidak bisa masak apapun karena selama ini dia hanya bekerja di kantor untuk urusan makanan seringkali Nur yang mengirimkan padanya. Tapi soal pekerjaan.
Itu bisa diatur sayang, kamu punya sekretaris dan asisten pribadi bukan? Serahkan pada mereka. Mama dulu juga begitu tapi sebisa mungkin Mama pilah waktunya, potong Meli. Meli khawatir Vino berpaling dari Kirana karena Kirana terlalu sibuk dengan karirnya. Baiklah akan aku pikirkan Ma, ujar Kirana. Berangkat sekarang? Tanya Vino yang baru keluar dari kamar. Ma aku pamit dulu, ucap Kirana mencium pipi kiri kanan Meli dan menyalami punggung tangan mamanya ini dan diikuti oleh Vino. Sayang boleh aku minta sesuatu? Tanya Vino saat mereka sudah di dalam mobil. Kirana mengerutkan keningnya permintaan apa yang diinginkan suaminya ini, bukannya semalam mereka sudah melakukan ritual suami istrinya. Apa ada yang kurang pikir Kirana? Aku ingin kamu memanggilku sebutan Mas, atau Abang atau panggilan sayang lainnya. Rasanya aneh jika suami istri masih dengan panggilan nama, ujar Vino membuat Kirana menghela nafas panjang. Dia pikir ada yang serius. Hanya itu. Ya. Aku ingin dunia tahu kalau kita saling mencintai dan belajar untuk saling menerima kekurangan satu sama lain agar rumah tangga kita bahagia, ujar Vino menatap Kirana penuh cinta. Oke. Kita jalan sekarang Mas, ucap Kirana sedikit malu. Vino tersenyum manis dan mengusap pipi Kirana lembut, perempuan yang terlihat tangguh dan mandiri ini ternyata penurut. Tidak sulit bagi Vino untuk menuntun Kirana. Ini di kantor, ujar Nur saat Rendra mendudukkannya di atas meja kerja. Apa salahnya sayang tidak ada yang berani masuk ke dalam ruanganku. Tapi ini kantor tempat bekerja bukan tempat mesum. Mesum sama istri sendiri tidak masalah sayang, ujar Rendra mencium pipi Nur sambil meremas bokong istrinya itu. Tapi katanya mau makan siang, nanti keburu dingin loh ay. Sebelum makan itu aku mau makan kamu dulu, ucap Rendra semakin gencar meraba tubuh Nur. Krek. Pintu ruangan Rendra terbuka dan membuat Nur langsung berdiri melihat siapa yang datang. Vina, ujar Rendra pelan. Maaf aku mengganggu kamu Bang. Aku tidak tahu lagi harus cerita ke siapa, ujar Vina sambil menghapus air matanya sedangkan Nur merapikan penampilannya. Dia merasa kaku karena ada yang melihat kemesraan mereka meskipun sudah suami istri. Nur masih merasa risih. Ada apa? Tanya Rendra yang juga merasa terganggu. Nur. Maaf aku mengganggu kalian. Aku permisi dulu, ucap Vina lalu pergi meninggalkan ruangan Rendra membuat Rendra sedikit merasa bersalah sudah mengabaikan Vina. Kenapa dia Tanya Nur. Rendra mengangkat bahunya tidak tahu karena Vina langsung pergi. Sayang, hari ini aku pulang sedikit telat jika kamu lelah tidur saja duluan. I love you. Isi pesan Rendra pada Nur. Hari ini Rendra sangat sibuk karena ada proyek baru yang dia kerjakan. Nur tersenyum kecil saat membuka pesan dari Rendra. Suaminya ini tidak pernah telat untuk mengabarinya membuat Nur merasa menjadi bagian yang sangat terpenting dalam hidup Rendra. Vin. Jangan gini Vin, ayo bangun, ujar via teman Vina. Saat ini mereka sedang berada di salah satu klub ternama. Vina mengajak temannya untuk menemaninya minum. Udah Vin, entar lo mabok. Biarin gue mabok. Ayo pulang, ajak Via ingin menarik Vina tapi ditepis oleh Vina. Gue mau pulang sama Bang Rendra bukan lo, racau Vina. Gue nggak tahu di mana Bang Rendra lu, kesal Via. Vina tertawa kecil, dia saat ini terlalu mabuk. Vin jangan gini, kalau mama lu tahu kelakuan lu pasti mereka kecewa. Biarin, mama sama papa gue mau cerai, gue ditinggal nikah, biar semua pergi.
Pergi. Gue nggak butuh kalian semua, racau Vina. Via berusaha menarik tangan Vina mengajak temannya ini keluar tapi Vina menolak. Via bingung bagaimana cara membawa Vina untuk pulang, akhirnya Via mengambil ponsel Vina dan mencari nama Rendra. Tut, 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 tut. Rendra melirik sejenak ke arah jam tangannya. Sudah pukul 10 malam, kenapa Vina menghubunginya? Sebenarnya enggan untuk menjawab tapi Rendra merasa dia sudah terlalu kejam pada Vina. Sekedar menjawab telepon saja rasanya tidak ada salahnya. Halo. Halo, ini dengan Bang Rendra. Iya. Halo, suaranya tidak kedengaran, ujar Rendra karena memang suara musik terlalu berisik. Via pergi meninggalkan Vina yang terbaring lemas di atas sofa yang ada di sudut ruangan. Maaf, benar ini dengan Bang Rendra? Iya, saya sendiri. Anda siapa? Saya temannya Vina, bisa saya minta bantuan Anda untuk menjemput Vina sekarang? Vina saat ini sedang berada di klub, dia mabuk berat, saya tidak bisa membawanya pulang karena dia selalu menyebut nama Anda, jelas Via membuat Rendra mengerutkan keningnya. Rendra melirik jam tangannya lagi, sudah pukul 10 lewat, tapi jika dibiarkan kasihan Vina, batin Rendra bagaimanapun juga dia masih punya rasa iba, apalagi penyebab Vina mabuk karena dirinya. Rendra menghela nafas panjang, baiklah, beritahu saya di mana lokasinya, ucap Rendra. Rendra menutup ponselnya dan membereskan beberapa berkas yang berserakan di atas meja kerjanya saat ini. Nur terlihat gelisah karena sudah pukul 10 Rendra belum juga pulang. Sayang, kenapa masih di luar? Tanya April pada Nur. Bang Rendra belum pulang, Bun. Tumben pulang malam. Kalian berantem? Enggak, Bun, tadi bilangnya masih banyak kerjaan di kantor. Kalau gitu tidur aja dulu, paling sebentar lagi juga pulang. Iya, Bun, sahut Nur berjalan perlahan ke arah kamarnya.